Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, baru-baru ini mengeluarkan peringatan tegas mengenai syarat utama yang harus dipenuhi Hamas setelah kesepakatan gencatan senjata di Gaza, perlucutan senjata dan demilitarisasi total. Netanyahu mengingatkan seruan ini mengacu pada rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Ia bahkan mengutip Trump yang mengatakan, jika Hamas tidak memenuhi syarat ini, kekacauan akan terjadi. Perlucutan senjata adalah isu yang sangat sensitif sejak lama digambarkan oleh Hamas sebagai red line, atau batas yang tidak bisa dilintasi. Mari kita bedah apa sebenarnya yang dituntut Israel, bagaimana tanggapan internal Hamas, dan seberapa realistiskah syarat demilitarisasi ini terwujud. Tuntutan Israel berdasarkan rencana Trump. 1. Poin krusial rencana perdamaian 20 poin. Netanyahu secara eksplisit mengaitkan tuntutan perlucutan senjata dengan klausul dalam rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan AS. Klausul pertama, rencana tersebut menyerukan agar jalur Gaza menjadi zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya. Perlucutan senjata, Netanyahu menjelaskan bahwa demilitarisasi mencakup dua hal utama. Hamas harus menyerahkan senjatanya. Memastikan tidak ada pabrik senjata dan penyelundupan senjata di dalam Gaza. 2. Peringatan kekacauan. PM Israel itu berharap perlucutan senjata dapat terjadi secara damai. Namun, ia mengingatkan konsekuensinya jika Hamas menolak. Jika tidak, saya rasa saya mendengar Presiden berbicara malam ini, dan dia berkata, dengarkan, mereka sebaiknya melakukannya, atau, katanya, kekacauan akan terjadi, kata Netanyahu. Red line, dan kontrol Hamas di Gaza. 1. Garis merah Hamas. Meskipun Hamas menyatakan mereka tidak akan memegang kendali dan pemerintahan di wilayah Gaza, isu perlucutan senjata tetap menjadi hal yang mustahil bagi kelompok tersebut. Posisi senior, sumber Hamas yang dikutip AFP menyebut tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas mengenai perlucutan senjata. Sejak lama mereka menggambarkannya sebagai red line. Kesepakatan gencatan senjata, sumber tersebut mengklarifikasi bahwa Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza. 2. Dilema demilitarisasi. Seorang pejabat Hamas lainnya sebelumnya mengatakan secara anonim bahwa pelucutan senjata merupakan hal yang mustahil bagi kelompok tersebut. Bagi Hamas, senjata adalah satu-satunya alat pertahanan diri dan alat tawar-menawar strategis mereka. Melepaskan senjata sama artinya dengan menyerahkan kendali penuh dan keberadaan mereka di Gaza. Pernyataan Benyamin Netanyahu menggarisbawahi tantangan terbesar dalam proses perdamaian di Gaza. Israel menuntut demilitarisasi total sebagai jaminan keamanan, sementara Hamas menganggap perlucutan senjata sebagai bunuh diri politik dan pertahanan. Rencana perdamaian 20 poin Trump hanya akan efektif jika dapat mengatasi jurang pemisah fundamental ini. Kekhawatiran akan kekacauan jika demilitarisasi tidak dilakukan menunjukkan betapa rapuhnya situasi saat ini, bahkan di tengah gencatan senjata. Menurut Anda, apakah ada solusi realistis untuk mengatasi tuntutan demilitarisasi Israel tanpa memaksa Hamas ke dalam konflik terbuka lagi? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk update analisis konflik Timur Tengah, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.